Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Ya, kalau saya Bapak Ibu, yang pertama saya tanya itu pasti ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita, tidak perlu kita datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Pasti Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan itu mau kita beribadah dengan tulus sukacita. Amin. Semua di sini bersukacita? Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita belajar satu topik firman Tuhan seperti yang ada di slide, tekun dan sabar. Kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 11. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kalau belum sempat bawa Alkitab dan belum sempat buka HP, sudah ada di depan, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, ini yang saya secara pribadi, bahwa setiap manusia mampu untuk bertekun. Tetapi tidak semua manusia bisa sabar. Kalau ditanya sama saya, kenapa? Bertekun itu Bapak Ibu, coba kalau kita seorang pekerja dan kita terus melakukan pekerjaan, itu namanya bertekun. Kenapa kita bertekun? Karena itu sudah tanggung jawab kita, itu sudah tugas kita. Sama seperti pelayan Tuhan. Kalau terus dia melakukan pelayanan, itu bisa dia bertekun. Kenapa? Karena itu sudah tanggung jawab. Itu sudah kewajibannya untuk terus melayani Tuhan. Bayangkan kalau kita kerja di perusahaan, terus masuk, besok tidak masuk, besok. Apa yang terjadi? Dipecat. Itu saya bilang bahwa di dalam kehidupan kita itu, semua kita punya potensi untuk bertekun. Tekun. Kenapa? Karena itu udah tugas kita. Kalau saya diberikan tugas, harus terus saya lakukan sampai selesai. Tetapi pertanyaannya, siapa yang sabar? Nah itu loh. Karena firman Tuhan berkata di atas itu adalah tekun dan sabar. Sabar ini sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi pergumulan saya dan juga Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu lebih sabar daripada saya. Ya, tapi itu sebuah pergumulan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Next. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, itu tekun itu rajin. Nah, saya sudah bilang tadi, keras hati dan bersungguh-sungguh. Keras hati itu jangan diartikan Bapak Ibu hati yang keras, nggak ditegur terus nggak mau, bukan begitu. Ya, keras hati ini dia berjuang, dia tidak putus asa, dia punya semangat. Nah, itu kalau kita artikan secara selanjutnya. Kalau kita melihat sabar, sabar adalah tahan dalam menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah. Dan saya percaya, semua banyak yang gagal itu disabar, bukan ditekun. Ya. Gagal kita ketika anak buat salah, pasti kita marah. Dan terus diulang, terus marah. Dan kalau seorang pemuda terus itu diputus pacarnya, pasti dia putus bukan patah hati. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau begitu sabar itu adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Coba next. Kita melihat dalam konteks teks firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 11 itu. Bapak Ibu bisa tekun dan sabar ketika kita memahami ya, bahwa kita itu adalah punya pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan. Ada dasarnya bagaimana supaya kita itu bisa tekun dan sabar Bapak Ibu. Bukan sembarangan. Kenapa? Di dunia ini tidak ada seorang pun, maaf ya, tidak ada, dan itu boleh disurvei, yang bisa
tekun dan sabar terus menerus. Bukan sewaktu-waktu ya, terus menerus. Tidak ada. Tetapi itu bisa terjadi ketika dasarnya adalah firman Tuhan. Itu tidak ada yang mustahil. Dasar untuk bisa bertekun itu sesuai dengan firman Tuhan itu adalah hanya kuasa Tuhan. Kalau tidak ada kuasa Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu, tidak mampu kita tekun dan sabar. Saya membaca ayat 11 tadi. Firman Tuhan berkata begini. Coba kita menyimak. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teks yang dipakai di sini adalah dikatakan dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya. Kalau kita melihat teks ini dia menggunakan kata dikuatkan. Dikuatkan itu kalau begitu Bapak, dikuatkan dengan segala kekuatan. Kalau begitu sudah ada. Sudah ada Bapak Ibu, artinya sudah ada kuasa itu. Dikuatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat, kalau kita melihat konteks ini, jemaat di Kolose itu bukan, maaf Bapak Ibu, bukan jemaat yang biasa Bapak Ibu. Kalau kita membaca pas ayat 4, jelas mereka itu adalah orang yang penuh kasih. Mereka itu orang yang beriman, orang yang punya pengharapan. Bukan jemaat yang baru bertobat. Tetapi Rasul Paulus berkata dikuatkan. Artinya ketika seseorang sudah percaya, kuasa Tuhan itu ada dalam dirinya. Tetapi kebanyakan orang tidak menggunakan. Kenapa? Karena orang itu dikuasai dengan apa yang dimaksud dengan pikirannya. Nah, kalau firman Tuhan dikuatkan, itu di dalam bahasa Yunani, bisa membaca sendiri Bapak Ibu ya. Sama artinya dengan kekuatan. Itu power. Kemampuan itu dari akar kata itu dinamis. Tidak ada perbedaan. Artinya begini, dikuatkan dengan segala kekuatan. Baru seseorang itu mampu untuk tekun dan sabar. Kekuatan siapa? Firman Tuhan berkata, kekuatan kuasa Tuhan. Dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan. Artinya dasar supaya kita itu bisa sabar, bisa tekun Bapak Ibu, hanya dengan kuasa Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang bertahan, tidak pernah marah? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Saya percaya karena saya juga sebagai hamba Tuhan, itu pergumulan saya. Bahkan maaf kata kalau istriku lambat, urus anak terus itu mau pergi, itu lama sekali. Waduh cepat. Nah itu kan. Kayak tadi mau pergi di sini cepat, yang kita ini udah terlambat. Namanya kata ibu-ibu kan urus anak kan wajar ada. Pasti ada marah. Kenapa? Waktu. Pasti kita marah. Tetapi karena kuasa Tuhan bukan saya marah, hanya saya ingatkan aja. Jangan lain kali kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Supaya kita kemana-mana itu jangan terlambat. Nah, gitu. Itu saya bilang, dasarnya itu adalah hanya kuasa Tuhan Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya supaya dapat, sebenarnya kuasa Tuhan itu sudah ada. Hanya kita selama ini tidak menggunakan. Loh, oh iya, karena kita itu yang muncul ketika kita mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit. Yang pertama yang muncul apa Bapak Ibu? Kekuatan kita. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya Bapak Ibu pasti itu. Biarpun dia pendeta. Tetapi diingatkan firman Tuhan. Jemaat yang penuh kasih. Jemaat yang sudah bertumbuh di dalam iman. Rasul dikuatkan. Dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya. Dasar supaya seseorang itu bisa tekun dan sabar. Hanya kuasa Tuhan. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, saya percaya kita tidak mampu. Bapak Ibu. Saya mengaku itu tidak mampu. Next. Ya. Kekuatan dan kuasa Tuhan menghasilkan ketekunan, kesabaran yang membawa manusia terus tekun dan sabar. Ini yang saya bilang tadi. Bahwa tidak ada yang mustahil. Bagi manusia
bukan bagi Tuhan lagi. Ketika ada kuasa Tuhan dalam diri kita, dan betul-betul kita menggunakan kuasa itu, kita bisa tekun dan sabar. Dan secara khusus Bapak Ibu, sabar. Karena sabar itu pergumulan besar. Sabar itu pergumulan besar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat kata saya ini ketika nanti anak buat kesalahan atau orang lain menyinggung Bapak Ibu. Tahan hati. Jangan gunakan kekuatan dan egois. Mintalah Tuhan supaya Bapak Ibu jangan sampai marah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dasarnya itulah kuasa Tuhan. Yang kedua, ketekunan dan kesabaran itu membawa kekuatan. Kita balik tadi Bapak Ibu. Karena dasarnya kita itu bisa tekun dan sabar. Itu karena kuasa Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Ketika seseorang itu tekun dan sabar. Itu membawa kekuatan kepada dirinya. Loh kok bisa? Yuk bisa Bapak Ibu. Ayat 11 firman Tuhan. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seseorang itu baru bisa menanggung segala sesuatu itu ketika seseorang itu tekun dan sabar. Begini Bapak Ibu. Kalau Pak Yata ini contohnya rebut pacarku. Seandainya ini Bapak Ibu ya. Ini hanya seandainya Bapak Ibu ya. Rebut pacarku. Contohnya Bapak Ibu ya. Kalau saya sabar Bapak Ibu. Kalau saya tekun. Itu menjadi kekuatan bagi saya untuk tidak membalas kepada Pak Yata. Kesabaran itu akan memberikan kekuatan. Menahan emosi. Menahan amarah. Supaya amarah saya itu tidak saya lampiaskan. Kenapa? Ditahan dengan kesabaran. Sabar itu menjadi kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Ketekunan dan kesabaran membawa kekuatan. Kekuatan apa? Tabah dalam menanggung keadaan yang sulit. Bapak Ibu banyak orang ketika sulit tidak tahan. Tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena orangnya nggak sabar, nggak tekun. Nggak ada uang, ngomel, marah. Di PHK ngomel marah, ngapain? Kalau marah-marah menyelesaikan masalah, ada pekerjaan, ada uang. Ya enggak lah Bapak Ibu. Enggak. Contohnya begini, konflik dalam rumah tangga, terus marah, terus bisa menyelesaikan, tidak. Ya enggak bisa, itu bukan solusi. Ya bukan saya karena sempurna Bapak Ibu. Dan itu yang saya alami dalam rumah tangga, pasti ada cekcok, sedikit pun ada. Tapi saya percaya istriku itu luar biasa, bukan saya puji dia. Sekalipun nggak ada di sini. Diam. Kalau saya itu ngomel diam. Yang cerewet itu bukan dia, saya Bapak Ibu. Terbalik ya. Kata temanku dulu, karena bibirmu agak tipis, kamu itu cerewet katanya. Emangnya bibirku tipis? Saya nggak perhatikan itu. Tapi itu kenyataan Bapak Ibu. Istriku tuh kalau saya yang ngomel, orangnya paling mukanya kayak pepaya busuk, diam begini, nggak mau gitu loh ya. Rupanya sabarnya itu Bapak Ibu menyelesaikan masalah. Coba nih kalau dia respon saya, pasti terus menerus. Tapi ketika dia sabar, itu menjadi kekuatannya dan itu menjadi penyelesaian masalah. Ketika saya marahin dia nggak respon. Udah Bapak Ibu, nggak ngomel lagi, saya malu sendiri. Nggak ada yang respon, ya kan? Ya itu betul. Itu saya bilang ketekunan dan kesabaran itu membawa kekuatan. Kekuatan apa? Untuk menaklukkan setiap masalah yang kita hadapi. Iya Bapak Ibu. Untuk menaklukkan setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kenapa ketekunan dan kesabaran itu membawa kekuatan? Tidak gampang menyerah dan putus asa. Orang yang tekun, orang yang sabar Bapak Ibu, itu tidak gampang putus asa. Menghadapi kenyataan yang sulit. Waduh. Contohnya gereja dirintis, jemaat nggak banyak-banyak, udahlah nggak pelayanan lagi. Kan contohnya seperti begitu Bapak. Kan itu putus asa. Mudah menyerah. Tapi kalau ada kekuatan, biarpun jemaat tidak naik, saya percaya. Gitu loh Bapak Ibu. Buktinya Pastor Teguh banyak dipercayakan sekalipun banyak anak muda. Itu kenapa? Karena kesabaran dan ketekunan. Coba kalau Teguh 2 tahun nggak maju, udah. Ibu tutup aja. Kita cari uangnya, nggak usah pelayanan lagi, habiskan uang aja. Udah. Nggak ada gereja namanya Gereja Metodis Injili
Tidak ada. Tapi itu bisa terjadi. Kenapa Pak Teguh? Karena dia sabar tekun. Ketekunan dan kesabaran itu Bapak Ibu akan menghasilkan buah. Oh, firman Tuhan berkata di ayat 11b itu sebenarnya ini bukan hanya lingkupnya pelayanan Bapak Ibu, bukan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Tujuannya itu adalah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya ketika Tuhan memberikan kekuatan kita untuk sabar. Dan sabar itu kita gunakan untuk menjadi kekuatan. Senjata kita untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling sulit dalam hidupku. Ketekunan dan kesabaran membawa kekuatan. Sabar menghadapi orang lain. Bapak Ibu, sulit itu dalam kehidupan saya banyak lalui Bapak Ibu. Tapi paling sulit saya hadapi itu ketika orang lain itu buat saya jengkel. Oh iya, orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, nggak usah anak Tuhan pun. Saya pernah dengar informasi, hanya informasi Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar informasi, ini bukan firman Tuhan. Ini sekedar informasi. Ada satu keluarga orang Kristen, tapi belum punya anak. Ya, belum punya anak. Terus suatu saat mereka itu diundang pesta. Karena teman mereka itu menikah diundang pesta. Tiba hari hanya mereka siap-siap. Istrinya itu suruh suaminya mandi duluan. Pak mandi. Bapaknya, suaminya mandi. Sesudah selesai, namanya saja laki-laki, pakai baju, pakai celana, pakai minyak rambut, siram parfum, duduk. Udah selesai. Dia nonton TV. Istrinya baru mandi. Sesudah mandi, masuk kamar. Ini belum tukar baju. Baru istrinya, pakai bedak. Dia lihat rata dulu. Ya masih enggak apa-apa, waktunya masih, apa gitu loh. Masih agak banyak. Habis itu udah rata bedaknya, baru dikasih make up. Dia lihat, tebal atau itu perempuan itu tekun di situ Bapak Ibu. Kan? Suaminya mulai, loh rambutku udah mulai kering, kok istriku lama kali keluar dari kamar. Ya Pak Haji? Yang cepat loh. Oh ya sabar, pas sebentar lagi. Singkat cerita Bapak Ibu, habis itu, ya dia pakai semua alis, dia pakai apa itu, lama sudah 45 menit. Dia datang keluar kepada suaminya. Masih pakai baju, baru make up yang selesai. Dia datang, Pak, udah rata apa belum? Udah dilihat di kaca, tadi udah rata. Dia tanya sama suaminya lagi. Pak, udah rata atau belum? Langsung suaminya begini, udah stop. Kita nggak usah lagi datang, udah lama. Saya udah ngantuk, tidur. Nggak jadi, marah bertengkar Bapak Ibu. Itu hanya gara-gara seperti begitu Bapak Ibu. Itu informasinya, saya sampaikan ini Bapak Ibu. Usahakan ibu-ibu jangan suruh duluan mandi suami. Kenapa? Kalau suami mandi duluan, pasti nunggu lama. Kenapa? Nunggu istrinya lama itu make up apa semua. Dan ini kenyataan Bapak Ibu. Waktu diceritakan pendeta, iya juga. Saya coba istriku ya. Istriku nggak pernah suruh saya mandi duluan. Pasti duluan dia sama anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan seperti begitu. Waktu sudah mepet. Terus make up belum selesai. Wajar merendah. Gak jadi ke pesta. Terjadi gegeran dalam rumah tangga. Hanya gara-gara persiapan. Ini yang saya maksud, sabar menghadapi orang lain. Gak usah orang lain, istri aja susah. Menghadapi suami aja susah. Istri kalau nggak dikasih uang belanja pasti ngomel Bapak Ibu ya. Ngomelnya nggak, Papa kalau kadang tuh, ya aduh kita makan tempe tahu terus, kau makan daging ayam terus, kau makan di rumah masak terus, pesan gitu loh online. Ya suaminya dia bilang, Pak cari uang itu, cari uang itu susah Mak. Ya, menghemat sedikit. Nah, kalau ibu-ibu zaman sekarang nggak seperti begitu. Tapi kalau orang-orang gereja mengerti mereka suami mereka. Itu yang saya salut kepada orang-orang gereja. Saya lihat istriku Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya juga ibu-ibu di sini sama seperti istri. Mengerti suami. Amin. Loh bukan bapak-bapak, saya tanya ibu-ibu ya.
Oh iya, kenyataan. Itulah saya Bapak Ibu. Ketekunan dan kesabaran itu membawa kekuatan. Kuat kita menghadapi orang lain. Menghadapi istri. Jujur Bapak Ibu, sering saya itu kesal sama istriku. Saya cerita aja terus. Kenapa? Ya wajar saya maklumi. Itu saya bilang sama istriku, kalau kita pergi di mana pelayanan atau itu, usahakan 1 jam sebelum saya siap, sebelum saya mandi, sudah mandi duluan itu sama anak-anak. Karena itu lama. Daripada saya apa, nanti saya tinggal. Pernah saya tinggal waktu Bapak Ibu. Waktu saya pelayanan di Donokerto. Saya tinggal istriku sama anakku, coba tanya. Daripada saya lambat pelayanan, ditunggu-tunggu di sana, perjalanan jauh tak tinggal. Ya paling pulang saya istriku saya bilang salam yang mukanya nggak bagus, tidur dia. Wes. Loh, daripada terlambat, daripada jegeran, mereka saya tinggal. Coba kalau saya tunggu, memang saya tahu punya anak 2. Kamu nggak tahu anakmu ini 2 urusan bagaimana? Ya itu saya bilang 1 jam sebelum harus sudah siap-siap. Itu saya bilang. Dan itu saya nggak marah Bapak, saya pergi saya tinggalkan aja, itu aja. Saya daripada begini Bapak Ibu, gegeran di rumah batal pelayanan. Saya sudah minta harus saya melayani, tapi tidak bisa pelayanan. Kenapa? Karena terlambat. Nah, ini yang saya bilang, ketekunan dan kesabaran itu membawa kekuatan, bukan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi kekuatan untuk bisa menahan diri, menahan emosi, menahan amarah. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Dan orang yang tekun dan sabar itu, rata-rata saya lihat berhasil. Berhasil Bapak Ibu. Dan orang yang tekun dan sabar itu, banyak orang-orang di sekitarnya itu bangga dan bersuka cita. Coba kan contohnya pastor ini, Pak Gembala ini marah terus. Saya percaya Pak Yata nggak datang lagi besok pelayanan di sini. Oh Pak Gembalanya marah terus bagaimana? Coba kalau sabar terus, semua datang. Itu Bapak, bisa bilang itu kekuatan. Justru ketika orang tekun dan sabar itu, banyak orang-orang yang memuji. Perhatikan Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang memuji. Itu saya ini memang salah satu penyakit saya itu nggak sabar. Tapi Tuhan berikan istri saya itu supaya saya diproses supaya sabar Bapak Ibu. Iya. Ya serius ini Pak, kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan, kok begini menikah saya dulu ya, begini ya. Karena saya bilang sama istri, harus cepat. Saya ini Bapak Ibu serba cepat. Maunya harus cepat, gitu loh, harus cepat. Ya, saya nggak tahu mungkin dididik keluarga seperti begitu. Ya, saya mengerti ibu-ibu banyak pekerjaannya, dan itu harus saya. Dan itu saya bilang tadi, ini salah satu yang menjadi pergumulan saya. Ini nomor 3 itu sabar menghadapi orang lain. Jangankan orang lain, kadang-kadang kita nggak sabar menghadapi istri, nggak sabar menghadapi anak, nggak sabar menghadapi suami, bahkan kita ini tidak sabar menghadapi keadaan-keadaan yang sulit saat ini. Teman saya hamba Tuhan yang tinggal di Tambah Asri, saya tidak sebut namanya. Dia WA saya, dia bilang, Kak, saya minta tolong, boleh. Tapi karena saya tidak bisa bantu dia Bapak, dia bilang gini sama saya, Kak, saya diusir dari tempat tinggalku. Itu ada tingkat saya. Saya bilang sama dia, sabar, pasti Tuhan tolong, carilah pekerjaan sambil pelayanan. Hanya satu yang saya bilang, sabar. Ketika orang sabar pasti kuat. Sekalipun dia dihina, difitnah, dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena kesabaran itu akan menjadi kekuatan dalam dirinya untuk melawan itu semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu, masih lama kan waktunya Pak ya? Ini sampai ke-7 ini loh Pak. Gak apa-apa Bapak Ibu ya? Oh iya. Sabar. Betul sabar. Betul jawabannya sabar. Oh betul. Itu begini loh. Ketika khotbah itu panjang, hanya satu kekuatan kita. Nggak mungkin kita usir pedang kalau enggak. Sabar. Sabar udahlah. Itu aja. Betul Pak. Kekuatannya adalah sabar. Yang ketiga di sini, tekun dan sabar itu menghasilkan syukur dan sukacita.
Loh, dari mana Bapak Ibu? Kita membaca ayat 12. Kolose pasal 1 ayat 12 begini firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, orang yang tekun dan sabar itu mudah bersyukur dan bersukacita. Siapa yang Bapak Ibu pernah lihat? Pernah lihat dan tunjukkan kepada saya Bapak Ibu. Dan saya ketemu sama orang, saya berutus sama dia. Orang itu lagi marah-marah. Terus dia bersukacita dan bersyukur. Siapa? Iya. Tidak ada orang yang bisa bersyukur karena marah Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada orang bersukacita karena marah. Tidak ada. Orang yang bersyukur, orang yang bersukacita hanya mereka yang tekun dan orang yang sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang sabar tidak pernah lupa. Tapi orang pemarah lekas lupa. Kenapa? Nggak ingat lagi. Karena itu semua pikirannya udah kacau. Itu saya tulis begini. Orang yang sabar itu, apa yang menyadari siapa sumber berkat, sumber hidup dalam hidupnya. Begini Bapak Ibu. Kalau orang sabar itu, dia bisa menahan diri, mengendalikan diri. Dan dia tahu ketika dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat 12 ini sebenarnya bicara ucapan syukur di sini adalah bicara bagaimana orang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang melayakkan dia. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Artinya begini Bapak, menyadari siapa sumber berkat, sumber hidup. Itu adalah Tuhan. Maka orang itu bersyukur. Dan orang yang bisa bersyukur itu hanya mereka yang sabar. Mereka yang tekun Bapak Ibu. Saya diberkati kesaksian Ibu Ani waktu kami persekutuan doa di tempat beliau. Beliau itu katanya sabar dan tekun. Sekalipun Pak Gembala suruh cari pendamping hidup, dia bilang tidak. Tetap sabar. Ini tuh menjadi kekuatan dalam diri Ibu Ani. Saya percaya karena sabar, tekun. Bapak Ibu, kalau orang nggak sabar, kalau perempuan nggak sabar itu mati suaminya pasti cari suami lagi Bapak Ibu. Tapi saya udah ngomong di sana, itu hebat. Saya salut kepada ibu-ibu. Bukan seperti bapak-bapak. Coba bapak-bapak meninggal istrinya paling lama 1 bulan 2 bulan cari istri. Udah jelas itu bapak-bapak. Saya nggak tahu apa bedanya. Baru saya maklum, oh istri itu, perempuan itu bisa menahan diri. Laki-laki itu tidak bisa. Bukan, rupanya perempuan itu menggunakan perasaan. Banyak pertimbangan. Kalau laki-laki itu, ya wes, udahlah. Hancur-hancur nanti dipikirkan. Yang penting dulu maju. Itu kalau laki-laki. Belakangan apa itu? Iya Bapak Ibu. Yang penting dulu maju. Dia nggak lihat latar belakang, yang penting tembak. Dia tembak suka, habis tembak lagi yang lain. Yang penting dia maju. Begitu ada laki-laki. Iya, laki-laki kan begitu. Tapi kalau anak-anak Tuhan nggak begitu Bapak Ibu. Saya percaya. Amin. Pak Yata sampai sekarang kok setia. Sekalipun jauh, nggak ganggu-ganggu di sini, dia tetap setia yang nggak ada di Palu. Ya Pak Yata ya. Itu bukti bahwa anak Tuhan itu setia. Sekalipun jauh. Udah lama, maaf Pak ya, ini informasi. Udah lama nggak ketemu Pak Yata ya. Berapa tahun Pak? Nah, 2 tahun Bapak Ibu ya. Kalau bukan di dalam Tuhan nggak ketemu 2 tahun itu, nggak tahan dia. Cari yang lain. Nah ini Bapak Ibu. Sabar itu sebenarnya menghasilkan syukur dan sukacita. Sekalipun ya bukan dalam arti Bapak Ibu setiap hari buat ucapan syukur, berbagi kasih, bersukacita, bukan. Saya percaya Ibu Ani kemarin adakan ucapan syukur, persekutuan doa, itu karena dia bersukacita, bersyukur. Coba kalau nggak bersukacita, nggak mungkin. Itu saya bilang bahwa hanya orang sabar yang bisa bersyukur dan bersukacita. Itu aja Bapak, coba merenungkan ya. Kalau saya sabar begitu, tapi kalau saya marah ya enggak semua.
Oh iya, kita undang pendeta. Nggak usah pendeta. Ngapain? Itu kalau marah. Jelas Bapak Ibu. Kita undang Pak Teguh. Aduh jangan, kalau itu keras kalau dia khotbah, nanti tersinggung hatiku. Ya kan banyak. Kan contohnya seperti begitu ya. Ya. Tapi kalau orang sabar, pasti dia menghasilkan namanya syukur dan sukacita. Yang kedua Bapak Ibu, tekun dan sabar itu menghasilkan syukur dan sukacita, itu selalu berbagi kebahagiaan. Ini berbagi kebahagiaan, ini jangan disalah tafsirkan Bapak Ibu. Kenapa kalau orang-orang sekarang itu suka apa Bapak Ibu ya? Salah tafsirkan, berbagi kebahagiaan. Pas dia menikah, berbagi istri. Jangan Bapak Ibu. Dia punya anak gadis, berbagi kebahagiaan. Itu kan sukacita, dia kasih sampai. Jangan, bukan begitu Bapak Ibu. Berbagi kebahagiaan begini Bapak Ibu. Itu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang bersukacita, hanya itu yang bisa memberitakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kalau orang yang murung, orang yang lagi tidak bersukacita, moodnya kurang bagus, jangan ganggu. Ya, maaf kalau itu bulanan perempuan, coba ganggu dia, candai dia, kalau nggak ngamuk dia. Ini sorry Bapak, dia kan begitu kan? Kenapa lagi nggak mau? Coba kalau lagi sukacita, dia mau bercanda. Pasti. Itu saya bilang hanya orang yang sabar, yang bisa bersyukur dan bersukacita. Kita belajar Bapak Ibu, saya juga belajar. Ya, ini loh Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat. Dan ini jemaat yang dimaksud di sini bukan jemaat yang biasa, sama jemaat seperti kita di sini, orang yang sudah bertumbuh, orang mereka yang sudah hidup di dalam kasih dan terus diingatkan. Apa yang diingatkan? Supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, dengan kuasa Tuhan mereka bisa sabar. Tidak ada seorang pun yang sabar dan tekun tanpa kuasa Tuhan. Yang saya maksud di sini adalah tekun dan sabar terus menerus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penutup, karena nggak sampai 7 tadi, hanya sampai sini aja, karena daripada sabar terus bahaya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita membaca ayat 4 yang sudah saya singgung tadi. Firman Tuhan berkata, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Teks ini Bapak Ibu ya, bicara kepada orang yang sudah percaya dan mereka yang sudah bertumbuh di dalam iman yang kuat, tetapi masih diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap apa? Tekun dan sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan tidak selalu baik. Saya bilang begitu. Dunia tidak selalu baik. Dan lingkungan tidak selalu baik. Maaf, keluarga juga tidak selalu baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak tekun dan sabar, keluarga pasti bubar. Putin itu anak Tuhan. Joe Biden itu anak Tuhan. Tapi gara-gara ego masing-masing mereka mengorbankan banyak orang. Artinya begini Bapak Ibu. Anak Tuhan tidak memiliki kesabaran. Jadinya menghancurkan orang, bukan hanya dirinya sendiri. Tapi anak Tuhan yang tekun dan sabar, dia akan memberitakan syukur dan sukacitanya kepada orang lain, bukan yang lain. Amin.